Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mau bahwa saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita ada di minggu yang keempat bulan keluarga. Dan tema yang dipilih oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik di bulan keluarga dalam minggu yang keempat, dipilih oleh Allah untuk memulihkan kehidupan keluarga. Bapak saudara orang beriman, saya mengawali dengan sebuah cerita. Ada seorang anak kecil berusia 10 tahun. Tentunya bahwa dia anak yatim piatu. Ditinggal ayah dan ibu dan kemudian bersama dengan adik kecilnya yang berumur 5 tahun. Kondisinya adiknya dalam keadaan cacat. Kerja mereka setiap hari adalah mencari belas kasihan orang untuk bisa mendapatkan sesuatu. Entah itu uang atau makanan. Tetapi dalam hal mencari sesuatu untuk bisa mengisi perut dan kemudian bisa melangsungkan hidup, anak kecil tadi harus menggendong adiknya keliling kampung dalam keadaan cacat atau lumpuh. Tentunya bahwa kalau kita ada dalam posisi yang sedemikian repot, ada orang yang tentunya melihat dengan prihatin dan kasihan. Dan suatu ketika mereka berjumpa dengan seorang bapak. Dia melihat dengan penuh kasihan sambil berkata, "Nak, apakah engkau tidak merasa terbeban?" Tentunya bahwa anak ini memberi respon bapak mama. Dia menjawab orang tua tadi, "Beta pung adik bukan beban. Karena dia beta pung adik. Dia bukan beban. Tetapi dia beta pung adik." Setiap orang tentunya akan memandang setiap perbuatan baik dari sudut pandang masing-masing. Ada orang yang akan melihat setiap perbuatan baik sebagai suatu beban. Karena dia terbeban baru dia bikin. Tetapi tentunya juga bahwa ada orang lain yang melakukan hal itu hanya karena kasih. Perbedaan sudut pandang tersebut jika kita cermati lebih dalam Bapak Maba, saudara orang beriman, tentunya akan sangat mempengaruhi motivasi kita terhadap apa yang akan kita buat. Motivasi yang pertama karena kasih. Kasih ini berarti sudah ada rasa beban. Kalau kotong buat dem beban ini, kotong pemikiran adalah bahwa beta tolong dia. Masa bentar nanti dia tolong beta kosonde. Sementara ini tentunya bahwa kotong ada arisan orang nikah banyak-banyak. Tulis buku dia pun nama. Tentunya bakal tulis buku ada di pun nominal rupiah. Ada yang ketika pergi tulis buku itu dengan beban. Beta tulis angka begitu, esok lusa dia datang di beta, dia taruh angka begitu ke sonde. Beta pergi di dia, esok lusa dia datang di beta ke sonde. Beta taruh angka pas, besok jangan dia pun angka kurang. Karena apa ketika kita melakukan itu dengan beban? Neno elaf, untuk ibuku, usi. Mama bilang uang kurus garam sukurang. Jadi kalau pas tanggal su terjepit bapak-bapak, kalau makan hanya deta-deta begini, jangan mengomel. Karena nanti mama akan kasih tahu. Neno elaf. Itu elaf, itu hit paik, itu hit buku. Mak arisan. Tentunya bahwa ada yang melakukan dengan sukacita. Karena dengan prinsip bahwa kita sementara menabur kebaikan. Tetapi juga ada yang berpikir ini merupakan suatu beban. Karena itu ketika berbuat sesuatu
tentunya mendasari dengan motivasi. Kalau dengan kasih maka kita tidak akan merasa terbeban. Tetapi kalau dengan motivasi yang lain maka kita akan timbul hanya karena kasihan. Maka kita akan merasa itu sebagai suatu beban yang berat. Karena rasa kasihan. Kasihan Wih, beta mau tolong mah. Beta juga ada begini nih. Beta mau bantu mah. Wih, uno. Beta mau juga mah. Tapi, dan seterusnya. Tentunya bahwa karena kasihan orang akan memiliki banyak alasan. Ketika dia harus berbuat sesuatu kebaikan terhadap sesamanya. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dalam banyak kondisi dan keadaan, memang kasih akan menjadi pembeda. Bukan membedakan. Tetapi kasih akan menjadi pembeda. Kita akan melihat orang yang melakukan memberi berbuat dengan kasih. Dan kemudian kita juga akan melihat orang yang memberi hanya karena rasa beban dan kasihan. Hanya kasih yang menjadi pembeda. Kasih memiliki daya dan kekuatan dalam mengubah cara pandang seseorang. Kasih bisa memberi semangat baru. Kasih juga bisa memulihkan semua keadaan. Kasih bisa meredam kemarahan. Kasih bisa menghadirkan banyak hal ajaib dalam kehidupan manusia. Itulah kasih. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa bagian teks firman Tuhan yang datang dan memberkati kita di pagi ini sudah sering menjadi bagian bahan khotbah ketika orang nikah. Pendeta-pendeta akan pilih ini firman untuk menjadi bahan khotbah orang nikah. Mungkin juga ini firman datang ini pas bulan keluarga dan banyak orang bikin keluarga. Keluarga kecil sampai keluarga besar. Tetapi tentunya Bapak, mama, saudara orang beriman, dalam bagian ini sebenarnya Rasul Paulus hendak menasihati jemaat yang ada di Kolose. Bahwa kasih harus menjadi pengikat yang paling penting. Kenapa hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus, Bapak, mama, saudara orang beriman? Karena tentunya bahwa Rasul Paulus melihat latar belakang keadaan jemaat di Kolose ketika itu. Latar belakang yang heterogen atau ada di tengah-tengah kehidupan banyak suku dan budaya. Jadi bukan hanya atau metode toto. So ada orang Sabu, orang Rote, orang Aring, dan seterusnya. Rasul Paulus tentunya melihat keadaan orang-orang Kolose ketika itu. Itu berarti bahwa jemaat Kolose sudah tentu memiliki latar belakang yang berbeda. Budaya yang berbeda, karakter yang berbeda, pola pikir dan pola hidup yang berbeda. Adanya berbagai perbedaan tentunya menimbulkan konflik, menimbulkan pertentangan, menimbulkan pertengkaran di tengah-tengah kehidupan sesama anggota jemaat di Kolose. Karena itu Rasul Paulus dengan tegas menegaskan dalam bagian firman Tuhan ini. Pada ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semuanya itu, artinya bahwa tidak ada hal yang lebih besar daripada kasih. Dan di atas semuanya itu, tidak ada hal yang lebih besar daripada kasih. Rasul Paulus tentunya menegaskan ini kepada jemaat di Kolose. Bahwa hanya dengan kasih saja kita dapat memulihkan segala sesuatu. Kasih dapat merangkul, kasih dapat mempersatukan. Kasih dapat mengikat persekutuan. Karena itu Rasul Paulus menegaskan dengan benar. Di atas semuanya itu hanya kasih. Kenakanlah kasih
sebagai. Kata kenakan di sini sama seperti katong pakai baju. Soalnya ada orang yang kemudian dia bangun jalan telanjang tuh. Orang gila juga ada ingat pakai baju. Kasih harus menjadi pakaian kita tiap-tiap hari. Dalam keadaan tidur, bangun, berdiri, makan, dan seterusnya. Pakai itu sebagai baju. Apalagi kalau semua dekat-dekat hari Natal, tinggal 1 bulan, 2 bulan ini. Kalau omong begini dekat hari Natal itu, semua pun senyum sama ke pohon Natal. Semua pun senyum sama ke kokis. Karena memang itu hari yang berbeda. Mama makan pale seba blok feu. Mbak sapaut feu. Neno semua feu habis ini. Bapak bilang, Oktober itu kotong su habis-habisan mama. Jadi Desember ini luman-luman. Ini firman Tuhan bilang kenakan kasih. Pakai dia seperti baju. Maka kemanapun kita melangkah, kasih ada di atas semuanya itu. Kenapa sih Rasul Paulus menegaskan bahwa harus kenakan kasih? Rasul Paulus melihat di sana bahwa hanya kasih yang dapat menjadi pengikat. Dia ibarat tali yang dapat mengikat yang terputus. Dia ibarat seperti benang yang dapat mengikat yang terputus. Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih harus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus tentunya memahami dan meyakini benar bahwa hanya karena kasih saja yang dapat memiliki daya dan kekuatan yang begitu luar biasa. Karena itu dengan kondisi yang demikian, bukan saja terjadi dalam persekutuan kehidupan jemaat di Kolose ketika itu. Kondisi tadi bukan hanya terjadi dalam jemaat di Kolose, tetapi tentunya juga sudah menjadi suatu gaya hidup dalam komunitas persekutuan orang percaya. Kalau kita cermati dengan seksama, bahwa dengan adanya perbedaan membawa orang untuk kemudian ada pembedaan yang mengakibatkan berbagai kemunculan konflik dan perseteruan. Karena orang tidak lagi mengenakan kasih di atas semuanya itu. Banyak kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga karena banyak perbedaan. Perbedaan yang pertama itu soal perbedaan pemikiran. Dari latar belakang isi otak yang berbeda, kotong pemikiran juga berbeda. Soal omong isi dompet saja pasti bapak pung otak beda dengan mama pung otak. Bapak-bapak itu dong akan pikir yang praktis. Contohnya sama seperti kalau kotong omong meja makan, dia tetap omong meja makan. Tetapi kalau mama-mama itu dia akan omong di pung otak berbeda. Omong soal meja makan berarti dia omong bagaimana ada taplak meja, kemudian di pung isi ada makanan di atas, hidangan yang enak. Pola pikir saja sudah berbeda. Omong isi dompet, bapak-bapak berpikir bahwa uang 1.000 itu bisa membelanjakan segala sesuatu. Tetapi mama akan berpikir dengan keras bagaimana uang 1.000 itu mencukupi segala sesuatu. Karena latar belakang perbedaan itu saja orang bisa baku pukul dalam rumah tangga. Hanya soal doi, soal isi dompet. Kekerasan dalam rumah tangga ini tentunya terjadi dalam banyak kehidupan komunitas orang percaya. Bukan hanya soal meja makan dan isi dompet, tetapi dalam hal mengurus anak. Kalau pas palese begini, ini pas ini bagian mama. Tetapi kalau pas anak diam itu pas bapak pun bagian. Karena tentunya bahwa bapak-bapak soal nonok nana itu dia son tahu. Tetapi coba kalau sampai di pesta, yang pimpin Polones itu bapak-bapak. Tetapi kalau mau Polones dengan anak di rumah, kok bisa, Pak?
Jangan tes begitu sampai di pesta. Biar dia pena tua juga. Dia akan bangun dan amin kok. Bapak-bapak son ada yang berani omong. Dalam hal mengurus anak itu juga suatu perbedaan yang dapat menimbulkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bini bisa bangun ke pukul laki. Itu perbedaan. Akhirnya dia akan berujung ke kantor polisi. Waktu mau nikah rame-rame angkat janji. Dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, untung dan malang. Tetapi begitu baru KDRT dia bilang kita langsung di kantor polisi. Nanti sebentar pulang gimana oh. Begitu mau masuk rumah juga bapak sebungkus memang barang dong. Lupi tinggal di kantor polisi. Siap kau mama. Hanya karena apa? Ketika kita ada dalam persekutuan hidup rumah tangga, kita tidak melihat itu sebagai suatu kehidupan yang penuh kasih. Melihat perbedaan dan kekurangan. Kemudian dari hal itu muncul konflik dan KDRT. Ada perceraian rumah tangga Kristen. Walaupun waktu janji pernikahan bilang hanya maut yang memisahkan. Tetapi jangan heran. Sekarang nih soal omong orang bercerai itu hal yang gampang. Tinggal ajukan ke pengadilan kemudian sidang dan selesai. Ingat bahwa perceraian tidak menyelesaikan persoalan hidup rumah tangga. Jangan sampai setelah bercerai karena kita merasa bahwa kehidupan bersama itu menjadi beban hidup. Kemudian kita pun berdoa bilang Tuhan baik. Tuhan tidak menginginkan perceraian. Pembedaan dapat mengakibatkan perceraian kehidupan suami istri. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sekarang marak. Kekerasan seksual. Lihat bini di rumah susonde bagus lai. Pergi di luar lihat ame mangga muda bilang wih. Mak modok. Bukan nenek modok di ujung jembatan. Tentunya bahwa ini karena ada perbedaan. Papa mama saudara orang beriman. Perselingkuhan. Dendam kakak beradik sampai 7 turunan. Bahkan sampai pakai sumpah-sumpah. Lu mati jubeson pigi. Belum kota toa di buku bambu. Nanti baru usunu. Tentunya bapak mama saudara orang beriman. Ini hanya karena ada perbedaan. Perpecahan dalam keluarga yang berimbas kepada gereja dan persekutuan. Dan benar. Kalau kotong sebuah marga besar kemudian kotong babakalai di rumah sana sebentar berimbas di gereja dan pelayanan. Apalagi kalau itu majelis jemaat. Beta son pergi persetan siapa mau layani sang dia. Beta son suka itu majelis. Hanya karena persoalan di luar kita bawa dalam gereja. Persoalan keluarga kita bawa dalam gereja. Kemudian terjadi perpecahan dan konflik dalam persekutuan hidup berjemaat. Bapak mama saudara orang beriman. Banyak hal lain yang tentunya menjadi corak dan gambaran kehidupan orang percaya. Yang tentunya bahwa dengan hidup tidak mengenakan kasih di atas segala-galanya. Tetapi melihatnya dengan kasihan. Maka muncul pembedaan yang menciptakan suatu keadaan yang tentunya tidak diinginkan. Karena itu bapak saudara orang beriman. Rasul Paulus menegaskan hal ini kepada jemaat di Kolose. Tetapi tentunya juga bahwa penegasan Rasul Paulus ini dapat menjadi alternatif bagi orang beriman. Bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya dapat terhindar dari perpecahan
pertengkaran dan pertentangan. Yang pertama, yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, yaitu kenakan belas kasihan. Belas kasihan ini di bahasa Yunani, kotong sudah bisa belajar bahasa Yunani. Tetapi sesekali kotong harus tahu kenapa sehingga di dalam Alkitab tulis begitu. Bahasa Yunani itu dia pun nama eleos. Kalau kotong pakai di bahasa Indonesia, bercahaya. Atau memiliki suatu perasaan hangat karena emosi yang lembut. Memiliki rasa beribah hati. Lebih kepada tindakan menyayangi dan menenteramkan. Tindakan utama terletak pada tindakan menyayangi dan menenteramkan. Artinya di sini bahwa mengasihi harus mampu bertindak. Mampu bertindak, mampu berbuat. Bukan hanya omong mengasihi. Bukan hanya omong kenakan belas kasihan. Tetapi harus mampu untuk berbuat. Jangan sampai kotongnya omong kenakan belas kasihan, tetapi dalam tindakan nyata tiap hari, kotong sudah bisa berbuat seperti yang Kristus kehendaki. Yang kedua, yang Rasul Paulus tegaskan adalah murah hati. Murah hati artinya memiliki sumber pada hati yang memiliki kasih. Yang mudah tergerak, yang mau untuk menolong. Kita belajar seorang Samaria yang murah hati. Kesediaan untuk berkorban. Seperti kesediaan Allah mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan manusia. Murah hati. Sama seperti Allah bermurah hati kepada manusia dan dunia. Memberikan Kristus putra tunggalnya. Untuk kemudian menyelamatkan manusia dari dosa. Dan mengalami kasih karunia yang besar di dalam belas kasihan Allah. Yang ketiga, rendah hati. Pribadi yang suka rendah hati selalu melihat orang lain berharga, unik, layak untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa. Tidak egois, tetapi dapat menempatkan diri pada suatu level terendah. Artinya bahwa rendah hati ini harus membawa kita untuk menyeimbangkan antara ego dan emosi. Benar bahwa sulit untuk hal ini. Terkadang ada orang yang berpikir bahwa ketika rendah hati berarti bahwa kita sudah ada pada level terendah. Terlalu rendah sekali. Orang menganggap remeh dan seterusnya. Tetapi sebenarnya ketika kita rendah hati, kita memiliki suatu kekuatan yang besar. Dengan rendah hati kita dapat melihat sesuatu dengan baik. Dengan rendah hati kita dapat melihat dengan kasih. Dengan rendah hati, maka kita dapat melihat kasih Allah yang besar. Yang keempat yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, yaitu lemah lembut. Lemah lembut ini dalam bahasa Indonesia baik hati, suka untuk menurut, lemah lembut, baik hati. Suruh apa dia bikin, son pakai mengomel-mengomel. Di rumah itu kalau seandainya kotong pegang ame HP yang nona-nona dong. Ba, tunggu dulu mak, tunggu teh ini dia masih cat sang beta ini. Tunggu dulu mama, teh beta masih like. Masih kasih jantung. Kalau pegang ame ini barang ini kotong sampai bisa jadi orang penurut. Mau mandi saja juga rasa berat. Karena kotong pun hati terpaut dengan ini hapoi. Mau makan saja juga rasa berat. Hanya lengket saja di tempat tidur pegang HP. Akhirnya membuat segala sesuatu juga kotong rasa berat. Hati tidak menurut tetapi hati lebih terpaut untuk menurut dengan ini HP. Jadi ketika mama bilang, nona cuci piring sue. Teh ini semalam ini. Mama maut. Au balas ya SMS loh. Menurut, mencerminkan kelemah lembutan. Ini yang tentunya disampaikan, ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ketika itu. Supaya kemudian kenakan kasih di atas segala sesuatu. Yang kelima, sabar. Kesabaran ini artinya memiliki ketenangan hati dalam menghadapi segala sesuatu. Sonde makara rapak. Lebih banyak tabah, tidak tergesa-gesa, itu sabar.
Ada satu rumah tangga, ini rumah tangga guru dan pendeta. Tetapi dia pun sistem di dalam sistem militer. Jadi begitu kalau dia pun komandan siap habis, maka yang lain sudah harus siap gerak. Sudah ke belum? Ini sudah jam begini. Apalagi kalau dia sugas motor. Lu tahan sudah. Yang ada ialah sabar. Lebih banyak sabar. Orang pintar bilang sabar untuk subur. Sabar untuk selamat. Hati-hati bahwa terkadang ketika tergesa-gesa sebentar kita dapat nol. Suatu ketika Bapak Mama ada undangan pesta. Saya dan Pak Bini dapat undangan. Kebetulan waktu itu saya dipercayakan oleh keluarga untuk pandu pemotongan kue pengantin. Acaranya jam 7 malam. Itu acara jam 7 malam waktu Indonesia bagian Amnuban Selatan. Baru jam 6 ini beliau sudah gas motor. Cepat sudah, ini nanti kita pitamu sudah ada kok, nanti kita masuk orang lihat kita jalan begini-begini. Beta bilang, Pak, sabar. Orang Amnuban Selatan ini jam 7, nanti jam 9 baru mulai. Dia sonde mau. Beta pun bedak dong belum betul. Bibir merah juga belum pasang. Alis juga belum bikin bagus-bagus. Naik motor kok jalan. Melewat besi pai itu bab tua gas tinggi. Mas Rosir kalah. Begitu kami sampai di tempat pesta. Kami belum salam. Tapi hati susun suka lah. Karena begitu lihat Bapak Mama, teng orang belum susun kursi. Dong berlari kiri kanan cari panitia untuk atur itu hand sanitizer, tempat cuci tangan dan seterusnya. Orang baru setel ini sound system dia pembunyi baik kosonde. Tamu belum ada, saat manusia belum ada. Karena pengantin perempuan juga mungkin saja baru mau make up. Tidak melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa. Tetapi sabar. Rasul Paulus tentunya menegaskan kepada jemaat di Roma, sabar. Kesabaran itu hal yang penting. Karena di dalam kesabaran kita akan melihat ketenangan hati. Dapat menghadapi segala sesuatu dengan baik dan tenang. Yang keenam, ini yang sulit. Mampu untuk mengampuni. Yang Rasul Paulus ajarkan. Tetapi itu juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Mengampunilah supaya engkau diampuni. Murid-murid bertanya berapa kali beta harus mengampuni. Yesus bilang 70 kali 70 kali 7 kali. Mengampuni ini hal yang sulit. Bahkan yang Yesus Kristus ajarkan adalah sekalipun itu musuhmu, mengampuni dan berdoalah untuknya. Sudah sampai ke tahap mengampuni semua bisa. Kotong sonde sampai ke tahap itu Bapak Mama. Karena ini hal yang terlalu sulit. Masuk gereja kotong munafik. Padahal kotong suka dengan sesama. Ikut perjamuan kudus. Ambil roti tetapi hati bagaru bakudis bakadas. Karena ada bemara dengan basodara. Ada son batar enak dan tetangga. Ada bemara dengan majelis. Apalagi yang terakhir. Ada bemara juga dengan pendeta. Bikin muka munafik kok ikut. Mengampuni. Bereskan. Maka kita akan sampai kepada kenakan kasih. Di atas segala galanya. Kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah kasih. Maka kita akan sampai kepada tahap itu. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada suatu persekutuan yang tidak ada perbedaan. Kita dalam gereja satu persekutuan. Umur saja berbeda. Warna kulit berbeda. Rambut berbeda. Apalagi isi hati berbeda. Dalam otak juga berbeda. Tetapi tentunya mari kita belajar dari persekutuan jemaat di Kolose. Bahwa kenakan kasih di atas segala sesuatu. Karena dalam hal inilah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana perikop dalam bagian firman Tuhan ini pada bagian sebelumnya manusia baru.
mengenakan kasih untuk kemudian kita dapat memperbarui kehidupan kita, tetapi juga memulihkan segala sesuatu untuk menjadi manusia baru. Rasul Paulus menegaskan pada bagian ayat yang kelima dari firman Tuhan sambungannya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ketika kita mematikan segala sesuatu yang duniawi, maka kita dapat mengenakan kasih dengan benar. Segala sesuatu yang duniawi itu seperti apa? Rasul Paulus menyampaikan di situ percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ingat bahwa semuanya itu dapat mendatangkan murka Allah. Rasul Paulus menegaskan di awal. Tetapi tentunya bahwa dia memberi solusi dan jalan keluar. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati dan kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuat demikian. Dilanjutkan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya karena kasih kita bisa sampai kepada kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Tentunya bahwa pembedaan bukan harus menjadi syarat untuk kemudian ada pembedaan. Tetapi dalam hal ini kita mengenakan kasih Kristus untuk kemudian kita membawa pemulihan dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan dalam persekutuan bergereja, kehidupan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kita dapat tampil menjadi orang-orang yang membawa pemulihan dan Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Maba, saudara orang beriman, kita pulang sebagai orang-orang yang dipilih Allah untuk memulihkan kehidupan kita dan juga kehidupan keluarga kita. Kenakanlah kasih sebagai pemikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.